Bab 561 Ujian Jisuan. Cahaya spiritual bersinar di puncak gunung saat sosok-sosok muncul dari dalam. Saat mereka muncul, teriakan keheranan terdengar satu demi satu di udara. Peringkat ke-14 pada peringkat poin, Mo Xiu. Ada juga Qi Yuning dari peringkat 15. Peringkat 16 Liu San. Barisan yang sangat kuat. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba berkumpul bersama? Apakah mereka semua di sini untuk Mu Chen? Bukankah formasi ini terlalu besar untuk ini? Teriakan keheranan terus berdering di seluruh wilayah karena beberapa orang ketakutan dengan formasi yang muncul di depan mata mereka. Itu karena tiga grup yang muncul adalah grup kuat yang tak terduga yang saat ini berada di 16 besar peringkat poin. Meskipun mereka berada di peringkat terbawah, grup-grup yang mampu terus bertahan di dalam peringkat ronde demi ronde pertarungan eliminasi sama sekali tidak biasa atau biasa-biasa saja. Setelah bertemu dengan grup yang kuat, grup biasa akan diam-diam menyelinap pergi sebagai tanggapan. Siapa yang berani berkonflik dengan mereka? Namun, dari kelihatannya, ketiga grup kuat yang ada di peringkat ini sebenarnya muncul di tempat yang sama. Lebih jauh lagi, orang yang mereka targetkan secara tak terduga adalah orang yang sama. Keterkejutan memenuhi mata beberapa orang, sementara mereka akhirnya menemukan apapun yang terasa tidak beres. Hal-hal yang telah terjadi hari ini sepertinya semuanya ditujukan pada Mu Chen. Mungkinkah orang ini telah memprovokasi banyak kelompok yang kuat? Sementara teriakan keheranan terus berdering di langit, tatapan Mu Chen dan juga melesat ke sosok yang muncul di atas puncak gunung di kejauhan. Apa yang dia lihat membuatnya sedikit menyipitkan matanya, karena dia bisa merasakan dengan jelas betapa luar biasanya kelompok-kelompok itu. Sepertinya kamu adalah target mereka yang sebenarnya untuk semua hal yang telah kamu lakukan hari ini. Sedikit menyipitkan matanya yang indah saat dia melihat pemandangan di depannya, Wen Qingxuan berbalik untuk melihat ke arah Mu Chen, sebelum berbicara dengan antusias. Terlepas dari perubahan itu, wajah tampan Mu Chen masih tetap tenang dan terkumpul, sementara cahaya dingin yang samar bersinar di matanya. Menatap tiga kelompok kuat yang mengalir dengan aura yang mencengangkan, sebuah pemahaman muncul di dalam hatinya. Haha, saya Mo Xiu, dan saya berasal dari Akademi Spiritual Api. Saya benar-benar pernah mendengar nama besar Kapten Mu Chen. Berdiri di depan sosok di puncak gunung adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah abu-abu. Tersenyum tipis ke arah Mu Chen, dia menangkupkan kedua tangannya sebelum berbicara sambil tertawa. Qi Yuning, Akademi Spiritual Fajra. Seorang pria yang tampak garang yang mengandung beberapa kedengkian di wajahnya dengan tubuh yang kokoh dan seperti menara besi mengunci tatapannya ke Mu Chen saat dia berbicara. Liu San, Akademi Spiritual Myriad Willows. Kali ini, yang berbicara adalah seorang pemuda yang tampak kurus dan lemah. Mengenakan jubah hijau, lengan panjangnya berkibar, membuatnya terlihat seolah-olah akan tertiup angin. Namun, tidak ada satu orang pun di wilayah ini yang akan percaya bahwa orang di depan mata mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan bahkan untuk menjerat seekor ayam. Mu Chen dengan tenang melihat ketiga ahli ini yang memancarkan aura yang mencengangkan. Dari fluktuasi energi spiritual yang terpancar dari ketiganya, dia samar-samar bisa melihat bahwa mereka bahkan lebih kejam daripada para ahli di bencana roh kelas 1. Benar-benar pemandangan yang langka. Ditambah dengan Kapten Xiao Huang dan orang-orangnya, kalian tampaknya telah mengaktifkan 4 dari 16 kelompok teratas dalam peringkat poin, kata Mu Chen dengan lambat. Haha, kami baru saja dititipi tugas oleh seseorang, jawab Mo Xiu sambil tersenyum. Mendengar itu, wajah beberapa kelompok langsung berubah. Sebenarnya orang apa yang benar-benar memiliki kemampuan sebesar itu untuk benar-benar mengundang 4 kelompok kuat ini untuk berurusan dengan Mu Chen? Identitas orang ini benar-benar luar biasa. Tidak banyak perubahan pada ekspresi Mu Chen, namun pancaran cahaya di dalam matanya semakin tajam. Dengan jentikan lembut jarinya, embusan angin membelah udara, sebelum berkata dengan nada acuh tak acuh, apakah orang Jisuan itu sudah menjadi seberani itu? Tidak mudah bagi kita untuk bertemu satu sama lain, dan sekarang dia bahkan ingin mencari orang untuk mengujiku. Jisuan. Setelah mendengar nama itu, keterkejutan memenuhi hati semua orang. Selama periode waktu ini, nama Jisuan tampaknya telah menekan mantan numero uno yang telah tinggal di sana untuk waktu yang cukup lama, Wen Qingxuan. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa dibandingkan dengan awal turnamen Akademi Spiritual besar hingga sekarang, fase saat ini adalah saat pertempuran dan pertarungan paling intens. Oleh karena itu, dibandingkan dengan awal kompetisi, numero uno sekarang tidak diragukan lagi bernilai lebih dari bobot emasnya. Hal ini terutama karena beberapa waktu lalu, di mana Jisuan tampaknya telah menekan 3 kelompok kuat yang ditempatkan di 16 besar sendirian.
Ketika berita tentang pertarungan ini beredar di seluruh turnamen Akademi Spiritual Besar, itu telah menyebabkan tempat numero uno-nya menjadi lebih solid, tidak dapat ditembus dan tidak dapat dijangkau oleh orang biasa. Oleh karena itu, ketika semua orang yang hadir tahu bahwa 4 kelompok kuat di depan mereka sebenarnya dikirim oleh Jisuan, tatapan yang agak aneh dan aneh muncul di mata mereka saat mereka mengarahkan pandangan ke arah Mu Chen. Tak satu pun dari mereka yang pernah menyangka bahwa Mu Chen benar-benar memiliki dendam dan keluhan yang begitu dalam dengan Jisuan. Kami datang ke sini atas perintah Jisuan. Satu-satunya tujuan kami adalah untuk memastikan apakah Anda memiliki kualifikasi untuk terus menjadi lawannya, hanya itu saja. Senyum tipis muncul di wajah Mo Xiu saat dia melanjutkan berbicara. Jika tidak, perjalanan Anda harus berakhir di sini. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin kamu yang lemah seperti itu muncul di hadapannya. Dia benar-benar memiliki nada yang besar. Tiba-tiba, sebuah suara sedingin es dan terdengar manis terdengar. Semua orang mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk melihat Luoli menyerangkan tatapan dingin ke arah pertemuan ketiga kelompok dengan matanya yang indah. Pada saat ini, hawa dingin yang agak tajam muncul pada penampilan gadis muda yang benar-benar cantik itu. Jelas, Luoli benar-benar marah. Meskipun dia tidak keberatan Jisuan mengirim orang untuk berurusan dengan Mu Chen, dia sama sekali tidak dapat mentolerir Jisuan dengan asumsi bahwa dia berada di posisi yang lebih tinggi dari Mu Chen. Selama jalan spiritual, Jisuan telah berpapasan berkali-kali dengan Mu Chen. Namun, ketika statistik dikeluarkan, tangan Mu Chen memperoleh lebih banyak kemenangan atas Jisuan. Jika bukan karena tindakan tercela yang dilakukan oleh Jisuan untuk membuat Mu Chen marah hingga memaksanya untuk menciptakan bencana darah yang membuatnya diusir, orang yang akan tertawa terakhir di akhir jalan spiritual mungkin bukan Jisuan. Saat Luoli perlahan-lahan mengepalkan pedang Dewa Luo di tangannya, semua orang bisa merasakan niat pedang yang sangat dahsyat mulai terpancar darinya. Sword Inten ini tampaknya membelah udara, menyebabkan jantung orang-orang berdebar-debar sebagai tanggapan. Melihat ini, wajah Mo Xiu dan dua kapten lainnya akhirnya sedikit berubah. Memfokuskan pandangan mereka pada Luoli, tatapan mereka menjadi jauh lebih serius dan penuh dengan ketakutan. Gadis muda dengan rambut keperakan yang cerah dan berkilau di depan mereka telah menyebabkan perasaan bahaya yang tak terlukiskan melonjak di dalam diri mereka. Haha. Menurut apa yang saya tahu, selama jalan spiritual, ketika Jisuan bertarung dengan Mu Chen, dia berada di posisi yang kurang menguntungkan untuk sebagian besar waktu. Dengan senyum manis di wajahnya, Wen Qingxuan berkata, sepertinya dia sekarang sangat percaya diri dengan dirinya sendiri, ya. Itu sangat bagus. Saya belum pernah berjabat tangan dengannya saat berada di jalan spiritual. Sepertinya saya harus menambahkannya di turnamen Akademi Spiritual Besar kali ini. Melihat kedua gadis ini berbicara untuk Mu Chen, bayang-bayang iri dan cemburu menyembur dari mata berbagai kelompok yang hadir di wilayah ini. Itu karena kedua gadis itu sejujurnya sangat luar biasa sehingga mereka telah menggerakkan hati dan jiwa setiap pria yang hadir di sini. Hal ini terutama berlaku untuk Wen Qingxuan. Tampaknya semua orang tahu tentang karakternya yang sombong dan angkuh. Selain itu, dia tampaknya memiliki sedikit rasa jijik terhadap lawan jenis. Oleh karena itu, sangat jarang ada lawan jenis yang bisa menjadi temannya. Namun, dari kelihatannya, sepertinya seperti itu karena dia benar-benar berbicara untuk Mu Chen. Selain itu, dari kata-kata yang dia gunakan, dia bahkan tidak memberikan sedikit pun wajah kepada Jisuan. Oleh karena itu, semua orang dapat merasakan bahwa Mu Chen saat ini benar-benar terlalu beruntung. Itu sebabnya dia bisa menjadi target fokus. Mereka benar-benar wanita yang baik. Di satu sisi, mata Xiao Huang berbinar saat melihat pemandangan di depannya. Berbicara dengan senyum tipis, suaranya memiliki nada mengejek di dalamnya, nada yang sangat jelas dan berbeda. Bagaimana mungkin mengandalkan wanita bisa dianggap sebagai kemampuan sama sekali? Mo Xiu dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk melontarkan ejekan mereka, namun mata mereka penuh dengan rasa iri dan cemburu. Kerutan mulai muncul di dahi Mo Xiu dan dua orang lainnya. Ketakutan dan ketakutan yang mereka miliki terhadap Wen Qingxuan sebenarnya tidak sedikit pun lebih lemah dari Jisuan. Bagaimanapun, terlepas dari apapun, salah satu dari mereka adalah mantan numero uno, sementara yang lain adalah numero uno saat ini. Mereka awalnya berasumsi bahwa karena keberadaan Jisuan, bahkan jika Wen Qingxuan memiliki niat untuk membantu Mu Chen, dia seharusnya memiliki rasa takut terhadap yang pertama. Namun, siapa yang menyangka bahwa gadis yang selalu sombong dan angkuh itu sekarang berdiri tepat di sisi Mu Chen tanpa sedikit pun ragu-ragu. Faktanya, dia tidak peduli untuk melawan lawan yang kuat seperti Jisuan. Cahaya redup melintas di mata Mo Xiu sebelum dia berbalik untuk melihat Mu Chen.
Pada saat ini, yang terakhir telah menjadi titik fokus semua orang di wilayah ini. Namun, yang membuat Mo Xiu merasa kaget dan heran adalah bahwa sejak awal hingga sekarang, wajah tampan yang terakhir tetap seperti permukaan sumur kuno yang tenang, tanpa sedikit pun fluktuasi. Bahkan setelah putaran kata-kata mereka yang agak provokatif, mata Mu Chen masih tampak tenang dan tenang. Namun, ketenangan seperti inilah yang menyebabkan Mo Xiu merasa tidak nyaman. Pada akhirnya, dia bukanlah orang bodoh yang menunjukkan penghinaan terhadap Mu Chen. Ini adalah lawan yang bahkan Jisuan merasa sangat takut dan menghormatinya. Meskipun yang terakhir telah dikeluarkan dari jalan spiritual di tengah jalan, dia masih tidak berani menunjukkan pengabaian padanya. Orang di hadapannya sebenarnya telah mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mematahkan arai pengikat surga milik Xiao Huang. Hal ini lebih dari cukup bagi mereka untuk menunjukkan rasa hormat yang menyeluruh padanya. Mu Chen, mulai sekarang, bukankah seharusnya kamu tidak membiarkan pengamat, terutama dua gadis, membantu menopang wajahmu? Kata Mo Xiu dengan lambat. Baru setelah mendengar itu, Mu Chen mengangkat kepalanya. Melemparkan tatapan acuh tak acuh ke arah Mo Xiu, sesuatu tampak membeku di dalam pupil hitamnya. Akhirnya setelah beberapa saat dia menjawab. Apakah kalian semua datang ke sini atas perintah Jisuan? Dia sudah tahu jawaban untuk pertanyaannya. Oleh karena itu, tanpa menunggu Mo Xiu dan yang lainnya menjawab, dia menganggukkan kepalanya dengan lembut, sebelum berbalik untuk melambaikan tangannya ke arah Luo Li dan Wen Qingxuan. Tataplah kedua orang itu untukku. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Dua orang yang dia bicarakan tentu saja adalah Xiao Huang dan Xiao Wang. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tatapannya masih tetap tertuju pada sosok Mo Xiu dan dua orang lainnya, sebelum mulai merenung sejenak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, meskipun dia dalam keadaan merenung, itu masih menyebabkan perasaan tertekan yang mendebarkan diam-diam terpancar. Perlahan berjalan ke depan, Mu Chen terus menatap Mo Xiu dan dua lainnya, sebelum berbicara dengan suara lembut. Ingin menghentikanku berjalan maju dari sini, ya. Itu mungkin, dan sebenarnya itu sangat sederhana. Hah. Alis ketiganya terangkat sebagai tanggapan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh wilayah sekarang terkunci pada tubuh Mu Chen. Perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya yang kurus, wajah tampan Mu Chen masih tetap tenang dan tenang, namun suaranya yang terdengar acuh tak acuh bergema seperti gemuruh guntur, menyebabkan hati semua orang bergetar. Aku hanya ingin kalian bertiga menerima langkah dariku. Bab 562 tanpa judul. Kalian bertiga hanya perlu menerima satu gerakan dariku. Saat suara Mu Chen yang tenang dan terdengar acuh tak acuh perlahan berdering di langit, suara teriakan yang awalnya ada di wilayah itu telah berubah menjadi hening yang mematikan, tampaknya dalam sekejap. Rahang beberapa orang mulai menganga sedikit, tatapan mereka menjadi kosong saat melihat ke arah sosok kurus di hadapan mereka. Untuk sesaat, mereka sepertinya merasa seolah-olah mereka salah mendengar dia mengucapkan kata-kata itu. Mu Chen tidak hanya ingin menghadapi tiga orang sendirian, dia bahkan ingin menggunakan satu jurus saja untuk menghadapi mereka. Mulut orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak sebagai tanggapan. Jika bukan karena situasi abnormal di depan mereka, mereka mungkin sudah mulai tertawa dan mencibir tak terkendali, karena kata-kata Mu Chen benar-benar terlalu merajalela. Tiga orang di hadapannya sama sekali bukan orang biasa. Mereka adalah sosok kuat yang sekarang berada di peringkat 16 besar dalam peringkat poin. Meskipun tempat mereka berada di peringkat terbawah, kekuatan-kekuatan mereka akan menyebabkan rasa takut dan ketakutan yang ekstrim bahkan pada ahli bencana roh kelas 1. Meskipun Mo Xiu dan dua lainnya mungkin belum melewati tingkat kedua dari bencana roh mereka, mereka benar-benar sudah mulai melakukan kontak dengannya. Dibandingkan dengan mereka, para ahli di bencana roh kelas 1 masih memiliki perbedaan dalam kekuatan dan kekuatan. Setelah melihat kemampuan Mu Chen saat dia menghancurkan arai spiritual pengikat surga milik Xiao Huang, sudah tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Namun, terlepas dari itu, tidak ada seorang pun yang bisa melawan tiga ahli yang ditempatkan di peringkat poin dengan kekuatan individu mereka, tidak peduli seberapa optimisnya kasusnya. Orang ini. Mendengar kata-kata Mu Chen, Wu Yingying mengerutkan alisnya dengan erat. Menatap sosok Mu Chen, dia berkata, sebenarnya apa yang dia lakukan? Itu karena dia ingin menunjukkan keunggulannya pada Jisuan dengan membuat sikap sekarang, jawab Wu Ling sambil tersenyum. Jisuan telah mengirim orang untuk merasakannya. Oleh karena itu, dia ingin mengubah probe Jisuan menjadi telapak tangan dan mengirimkan tamparan keras. Beberapa waktu yang lalu, Jisuan telah mengalahkan tiga ahli di peringkat poin sendirian, membuat mereka jatuh dari 16 besar. Sejak saat itu, namanya mengguncang seluruh turnamen akademi spiritual besar.
Apa yang ingin dilakukan Mu Chen sekarang sama persis. Lebih jauh lagi, dia ingin menjadi lebih ganas. Kesepakatan satu langkah. Bukankah ini terlalu berisiko? Wu Yingying menarik kata, merajalela, sebelum dia bisa mengucapkannya. Memiliki pemahaman tentang Mu Chen, serta karakternya, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menjadi pemarah dan kehilangan semua alasan dalam pemikirannya. Kamu bisa dianggap memiliki pemahaman. Orang ini tidak pernah berbicara tanpa berpikir. Cahaya terang sedikit memadat di dalam mata Wu Ling. Menatap sosok di depan matanya, dia berkata sambil tersenyum tipis, karena itu, dia harus memiliki tingkat kepastian tertentu. Haha. Aku memang sangat penasaran untuk melihat bagaimana tepatnya dia akan mencapai ini dengan kekuatannya hanya dengan bencana energi spiritual. Mungkinkah dia mengandalkan arai spiritual? Jika dia berencana untuk melakukannya, dia harus mengatur susunan yang sebanding dengan diagram kombinasi peringkat 5, susunan spiritual pengikat surga, untuk dapat menghadapi 3 ahli di bencana roh kelas 1, bukan? Akankah Mo Xiu dan 2 lainnya memberinya waktu untuk melakukannya? Mendengar kata-kata kakaknya, Wu Yingying mengerutkan alisnya sekali lagi, sementara perasaan yang sedikit jelek muncul di dalam hatinya. Saat suara bisikan menghiasi langit dan mengguncang bumi, Mo Xiu dan 2 lainnya memiliki ekspresi kosong yang sama di wajah mereka. Saling bertukar pandang satu sama lain, perasaan yang tidak masuk akal dan tidak percaya mulai meledak tak terkendali di mata mereka. Seseorang yang kekuatannya tampaknya hanya berada di ranah bencana energi spiritual telah benar-benar mengatakan kalau dia ingin berurusan dengan mereka bertiga sendirian. Lebih jauh lagi, dari kelihatannya, sepertinya dia ingin berurusan dengan mereka menggunakan satu jurus. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan Mu Chen seharusnya lebih tinggi dari apa yang ditunjukkan oleh penampilan luarnya. Ingin berurusan dengan mereka bertiga menggunakan satu gerakan. Hal ini menyebabkan mereka merasakan begitu banyak kemarahan dan kemarahan sampai-sampai mereka tertawa tanpa sadar. Apakah Mu Chen ini benar-benar berpikir bahwa dia adalah Ji Xuan? Benar-benar mengesankan, Kapten Mu Chen. Mo Xiu tidak bisa menahan cibiran. Menatap tepat ke arah Mu Chen, dia melanjutkan berbicara, dari kelihatannya, Anda juga pernah mendengar tentang apa yang telah dilakukan Ji Xuan beberapa waktu lalu. Namun, jika Anda benar-benar ingin menggunakan metode serupa untuk membuktikan bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya, saya khawatir Anda telah menemukan orang yang salah untuk melakukannya. Mendengar itu, sebuah senyuman muncul di wajah Mu Chen yang tenang dan tampan saat dia menjawab, sejak kapan Ji Xuan berpikir dia berada di atasku? Pelajaran yang dia terima dariku di masa lalu seharusnya sudah cukup banyak. Pertempuran-pertempuran selama jalan spiritual hanyalah pengalaman dan penempaan. Jika Anda selalu memperlakukan itu sebagai sumber kepercayaan diri Anda akan menjadi sangat kecewa pada diri sendiri, kata Mo Xiu dengan cibiran masih ada di wajahnya. Mendengar itu, Mu Chen menganggukkan kepala tanda setuju, sebelum menjawab dengan senyum tipis, saya akan meminta kalian menyampaikan pernyataan itu kepada Ji Xuan. Wajah Mo Xiu langsung berkedut sedikit saat Mu Chen memberikan jawabannya, sebelum tatapannya berubah menjadi sedikit gelap. Bertukar pandang dengan 2 kapten lain di sampingnya, mereka melanjutkan untuk mengambil langkah maju. Seketika, 3 fluktuasi energi spiritual yang kejam menyapu keluar dari tubuh mereka seperti badai. Bang! Dor! Saat energi spiritual mereka menyapu keluar, cahaya spiritual bersinar, saat penindasan yang dibawa oleh 3 energi spiritual tirani dengan cepat terpancar, menyebabkan wajah beberapa kelompok berubah menjadi serius. Bahkan para kapten dari kelompok-kelompok kuat yang telah mencapai tingkat pertama dari bencana roh mereka, mata mereka penuh dengan ketakutan dan ketakutan. Memang, tidak ada satupun orang di 16 besar yang biasa-biasa saja. Di belakang Mu Chen, wajah Su Huang dan yang lainnya dipenuhi dengan kesungguhan. Mereka juga tidak menyangka bahwa Mu Chen berencana untuk melawan 3 orang kuat itu sendirian. Meskipun mereka agak khawatir dengan yang pertama, karena masalah sudah berkembang ke tahap ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah duduk dengan tenang dan menunggu. Menatap punggung Mu Chen, Luoli tidak berbicara karena keyakinan dan kepercayaannya pada yang pertama. Dia juga tahu bahwa Mu Chen tidak akan berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Oh, bisakah kamu melakukannya? Wen Qingxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Meskipun dia telah melihat kekuatan arai kombinasi yang telah diatur Mu Chen saat berada di sisa-sisa istana kayu ilahi, dari tampilan situasi saat ini, pihak lawan jelas tidak akan memberinya waktu untuk melakukannya. Bukankah sudah kubilang padamu bahwa kamu tidak bisa mengeluarkan pertanyaan seperti itu sembarangan? Sedikit memiringkan kepalanya, Mu Chen melemparkan senyum ke arah Wen Qingxuan saat dia memberikan jawabannya.
Rona malu yang samar langsung muncul di wajah Wen Qingxuan yang cantik dan indah, sebelum menatap tajam ke arah Mu Chen. Orang ini benar-benar berani menggodaku pada saat seperti itu. Tenang. Mu Chen menarik napas lembut saat bayangan keganasan samar muncul di wajah tampannya. Karena ada orang yang ingin menguji apakah saya akan menjadi ancaman baginya, saya secara alami tidak akan mengecewakannya. Mendengar itu, Wen Qingxuan dengan ringan menganggukkan kepalanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu tentang dendam dan keluhan antara Mu Chen dan Jisuan, yang tampaknya tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Jika di masa lalu, dia mungkin memilih untuk tetap netral dalam menghadapi konfrontasi mereka. Namun, ketika Mu Chen bergegas melintasi ribuan mil untuk membantunya, ini benar-benar membuatnya menganggapnya sebagai teman. Oleh karena itu, di antara keduanya, dia secara alami akan condong ke arah Mu Chen. Meskipun dia tahu bahwa Jisuan adalah orang yang sangat sulit untuk dihadapi, ini bukanlah sesuatu yang dia, Wen Qingxuan, pedulikan. Dia yang sombong dan percaya diri tidak akan pernah berasumsi bahwa dia akan lebih lemah dari Jisuan. Itu harus tergantung pada penampilan Anda. Sedangkan untuk beberapa rekan dari Academy Alliance, merasa santai karena tidak ada dari mereka yang akan bisa melarikan diri, kata Wen Qingxuan, menyerangkan tatapan samar ke arah Xiao Wang dan yang lainnya yang berdiri tidak jauh dengan matanya yang indah. Merasakan tatapannya yang masuk, seringai samar muncul di wajah Xiao Huang dan Xiao Wang, membuat mereka tampak geli. Mereka semua terlalu jelas tentang kekuatan Mo Xiu dan dua lainnya. Jika mereka berdua berkolaborasi, mereka mungkin memiliki beberapa peluang untuk menang. Namun, mereka sama sekali tidak berani menyatakan ketidaktahuan mereka untuk bisa mengalahkan ketiganya dengan satu gerakan. Mendengar kata-katanya, Mu Chen sedikit menganggukkan kepalanya. Dengan kehadiran Luo Li dan Wen Qingxuan, terlepas dari betapa sulitnya berurusan dengan Xiao Huang atau Xiao Wang, Mu Chen tidak percaya bahwa mereka akan dapat berbuat banyak di hadapan kedua gadis ini. Oleh karena itu, mengangkat kepalanya ke atas, cahaya acuh tak acuh terpancar di matanya saat dia mengunci tatapannya ke Mo Xiu dan dua lainnya. Pada saat ini, ketiganya juga mengunci tatapan mereka pada Mu Chen, sementara ekspresi yang agak jelek muncul di wajah mereka. Sepertinya Kapten Mu Chen benar-benar bertekad untuk terus seperti ini, ya. Di bawah perfusi energi spiritual yang tak terbatas, suara Mo Xiu yang dalam terdengar seperti gemuruh guntur, bergema di seluruh wilayah. Karena Anda benar-benar percaya diri, kami bertiga benar-benar ingin melihat seberapa besar kemampuan Anda sesuai dengan kesombongan Anda. Tatapan ketiganya mulai berangsur-angsur berubah menjadi ganas saat energi spiritual yang melolong dari tubuh mereka semakin merajalela. Saat energi spiritual menekan udara di sekitarnya, suara ledakan yang teredam rendah meledak. Seluruh wilayah itu kini tampak dipenuhi oleh perasaan tertekan yang disebabkan oleh energi spiritual yang tak terbatas yang menyapu keluar. Beberapa orang mulai mundur dengan tenang, karena mereka dapat merasakan bahwa pertempuran yang akan terjadi akan sangat mencengangkan. Saat energi spiritual yang tak terbatas berdesir seperti ombak, wajah Mo Xiu dan dua lainnya mulai berangsur-angsur menjadi dingin. Kapten Mu Chen, Anda harus bergerak. Kami bertiga menantikan untuk menghadapinya kapan saja. Namun, saya harus menambahkan bahwa kami tahu Anda adalah seorang master arai spiritual. Jika Anda berencana untuk membiarkan kami menunggu dengan bodohnya sampai Anda mengatur arai spiritual Anda, saya khawatir kami tidak dapat membiarkan Anda melakukannya. Menyadari energi spiritual yang tak terbatas melonjak dari ketiganya, kilatan samar berkilau di dalam pupil hitam Mu Chen. Tingkat energi spiritual yang melonjak dari tubuh mereka beberapa derajat lebih kuat dari ahli biasa di bencana roh kelas 1. Jelas, ketiganya sudah mulai menyentuh bencana roh kelas 2. Jika mereka diberi waktu lagi, ada kemungkinan yang sangat tinggi bagi mereka untuk berhasil melewati langkah ini. Kekuatan individu mereka tidak lebih lemah dari Sue Tiandou yang dia temui di sisa-sisa istana kayu ilahi. Bahkan, mereka mungkin sedikit lebih kuat. Oleh karena itu, tidak heran kalau akan ada begitu banyak tatapan aneh yang muncul ketika dia membuat klaimnya. Namun, dia yang sekarang juga jauh lebih kuat daripada dia saat berada di sisa-sisa istana kayu ilahi. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen perlahan menutup matanya. Saat kedua tangannya bertepuk tangan dengan lembut, mereka diam-diam membentuk segel tangan yang agak goyah dan sangat misterius. Setelah segel tangan selesai, cahaya hijau tua yang samar mulai memancar dari telapak tangannya. Lingkaran cahaya hijau tua raksasa, diperkirakan radius 1000 meter, mulai memancar satu demi satu. Saat mereka mulai berdesir, semua orang melihat lapisan demi lapisan pepohonan dan tanaman yang subur mulai berkilauan dengan cahaya hijau. Ini adalah Kitab Suci Kayu Ilahi.
Bab 563 Kekuatan Kitab Suci Kayu Ilahi. Riak hijau raksasa yang tak tertandingi mulai memancar dari Mu Chen, dengan seluruh pegunungan hijau yang tampak seperti diselimuti sepenuhnya dalam radius mereka. Pemandangan ini langsung menyebabkan keterkejutan dan keheranan muncul di mata beberapa orang, sebelum akhirnya digantikan oleh keraguan dan kecurigaan. Itu karena mereka tidak dapat merasakan banyak fluktuasi energi spiritual yang kuat dari dalam riak hijau itu. Mo Xiu dan dua lainnya mengambil tontonan yang terjadi di depan mereka dengan ekspresi tenang di wajah mereka. Namun, tubuh mereka mulai menegang secara diam-diam. Mampu berdiri di 16 besar, mereka secara alami bukanlah orang yang tidak punya otak. Dari kelihatannya, tontonan saat ini telah menimbulkan keraguan dalam diri mereka, dan ketidakpastian inilah yang menyebabkan rasa takut dan ketakutan muncul di dalam hati mereka. Itu karena tidak satu pun dari mereka yang tahu persis metode apa yang dipersiapkan Mu Chen untuk menghadapi mereka. Berdiri di udara, Mu Chen samar-samar mulai menutup matanya. Di dalam cahaya hijau tua, tangannya mulai perlahan, tapi tegas, membentuk segel tangan yang misterius dan kuno. Saat segel tangan terbentuk satu demi satu, riak hijau tua yang memancar tumbuh semakin terang dan bercahaya. Hum. Tanpa disadari, beberapa orang tiba-tiba mulai merasakan guncangan kecil yang muncul di pegunungan tempat mereka berada. Tiba-tiba, wajah Wu Ling, yang berdiri di atas puncak gunung di kejauhan, berubah saat bayangan keterkejutan muncul di matanya. Perlahan-lahan menundukkan kepalanya, ia melihat ke arah lautan pepohonan hijau yang ada di pegunungan. Fluktuasi ini, bang, getaran mulai meningkat frekuensinya, sebelum akhirnya semua orang bisa merasakannya. Pada saat berikutnya, mereka semua melihat cahaya hijau meletus dari lautan pepohonan di pegunungan yang penuh dengan vitalitas. Saat cahaya hijau tersebut menyembunyikan langit dan menutupi bumi pada saat kemunculannya, wajah semua orang berubah dengan dahsyat saat mereka merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat yang ada di dalam cahaya hijau tersebut. Selain itu, energi spiritual yang ada di dalamnya penuh dengan vitalitas. Dibandingkan dengan energi spiritual biasa, energi tersebut tampak memiliki lebih banyak kehidupan dan spiritualitas. Dari mana semua energi spiritual ini berasal? Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dengan penuh keheranan. Bukannya mereka tidak dapat merasakan aliran energi spiritual yang ada di langit dan bumi. Namun, dari manakah semua energi spiritual yang sangat besar dan tak terbatas ini berasal? Itu tidak benar. Sumber energi spiritual itu sepertinya berasal dari pohon-pohon itu. Orang-orang yang memiliki indera yang tajam dapat merasakan asal mula energi spiritual tersebut. Saat kata-kata itu terdengar, tidak diragukan lagi telah menyebabkan keterkejutan memenuhi hati banyak orang sekali lagi. Semua orang tahu bahwa berbagai macam hal yang ada di langit dan bumi memiliki spiritualitas, dengan pepohonan di antaranya, dengan pengendapan energi spiritual yang terjadi dalam waktu yang sangat lama. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah kekuatannya. Namun, energi spiritual ini sangat sulit untuk dimobilisasi. Ingin mengekstrak energi spiritual yang ada di dalam diri orang lain dan benda-benda merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Hanya para ahli yang telah melangkah ke alam sovereign yang dapat mencoba dan mendapatkan keberhasilan dari metode semacam itu. Namun, tepat di depan mata mereka, tontonan seperti itu telah terjadi pada Mu Chen, seseorang yang hanya berada di alam bencana energi spiritual. Guncangan seperti itu menyebabkan mereka sama sekali tidak bisa tetap tenang dan tenang lebih lama lagi. Sepotong keterkejutan muncul di wajah cantik Luo Li dan Wen Qingxuan. Jelas, ini juga pertama kalinya mereka melihat Mu Chen menampilkan teknik seperti itu. Namun, setelah merasa sedikit terkejut, Luo Li menarik napas lega, sementara ekspresi yang agak aneh muncul di mata Wen Qingxuan saat dia melihat ke arah belakang Mu Chen. Setiap kali dia bertemu dengan pemuda ini, dia sepertinya selalu membuat orang terkejut dan terkejut. Pada saat ini, ekspresi tenang dan tenang di wajah Mo Xiu dan dua orang lainnya mulai memudar secara perlahan. Saat wajah mereka mulai berubah, sementara mereka menatap cahaya hijau yang muncul dari lautan pepohonan yang tak berujung di depan mata mereka, ekspresi ketidakpastian mulai memenuhi mata mereka. Mengabaikan tatapan kaget yang datang dari sekelilingnya, Mu Chen terus menutup mata ini rapat-rapat, dengan kecepatan di mana dia membentuk segel tangannya mulai melambat. Butiran keringat dingin mulai muncul di dahinya, sementara irisan pucat melintas di wajahnya. Kitab suci kayu ilahi adalah seni ilahi yang lebih besar. Bahkan beberapa ahli alam sovereign tidak dapat memiliki seni ilahi setingkat ini. Oleh karena itu, terlepas dari bakat Mu Chen yang cukup besar, sama sekali tidak mudah baginya untuk dapat menampilkan kitab suci kayu ilahi ini. Cahaya petir yang samar mulai berkedip di permukaan tubuh Mu Chen.
Jelas, dia sudah mulai diam-diam mengaktifkan fisik dewa petirnya, membuat tampilan kitab suci kayu ilahi sedikit lebih mudah baginya. Sementara ini terjadi, guncangan yang ada di dalam lautan pepohonan di bawahnya semakin jelas dan berbeda. Tiba-tiba, mata Mu Chen terbuka, dengan cahaya hijau yang secara tak terduga beredar di dalam pupil hitamnya. Detik berikutnya, segel tangannya berubah dengan marah, sementara raungan yang dalam bergema dari dalam hatinya. Kitab suci kayu ilahi, transformasi kayu menjadi roh. Mu Chen menepuk dengan marah ke lautan pepohonan hijau di bawah. Fluktuasi yang tak terlihat tampak memancar dari cetakan telapak tangannya, sementara riak samar muncul di ruang sekitarnya. Hum. Tiba-tiba, cahaya hijau yang menyilaukan meletus dari lautan pepohonan yang hijau, dan guncangan bumi semakin cepat. Detik berikutnya, mata semua orang yang hadir, mencelos. Di depan mata mereka, sebuah pohon raksasa dengan daun hijau yang indah, secara tidak terduga mulai menguning dan layu dengan kecepatan yang mencengangkan. Menguning dan layu dimulai dari satu titik, sebelum menyebar dengan cepat. Lapisan demi lapisan daun yang menguning dan layu terus menyebar, bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Ketika fenomena ini terus menyebar, dalam waktu singkat dalam belasan tarikan napas, semua pohon dalam radius 10.000 meter secara tak terduga telah menguning dan layu, tampaknya telah terkuras habis energi spiritual yang ada di dalamnya. Ketika fenomena ini terus berlanjut hingga batas akhir, pohon-pohon itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi debu dan beterbangan. Bang! Suara rendah dan dalam yang mirip dengan petasan yang meledak terus terdengar saat pohon-pohon itu berderak dan meletus. Dalam waktu singkat, lautan pepohonan telah berubah menjadi hamparan tanah kosong, dengan lapisan debu kayu yang tebal di permukaannya. Ekspresi kosong penuh ketakjuban memenuhi wajah semua orang saat mereka menyaksikan pemandangan di hadapan mereka. Sebenarnya, metode apakah ini yang membuat mereka begitu sombong? Pandangan semua orang mulai bergeser, hanya untuk melihat energi spiritual hijau tua tak terbatas melolong ke udara di atas pegunungan yang sudah gundul, dengan vitalitas yang melonjak di dalamnya. Semua energi spiritual ini diperas dari pohon-pohon yang meledak itu, dengan kekuatan-kekuatan seperti itu menyebabkan bahkan kulit kepala para ahli bencana roh kelas 1 menjadi mati rasa. Saat tubuh Mu Chen perlahan turun, dia kebetulan mendarat di atas lautan energi spiritual yang tak terbatas yang melonjak di bawahnya, sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah depannya. Di puncak gunung di hadapannya, sepotong warna abu-abu muncul di wajah Mo Xiu dan dua lainnya, dengan alis mereka yang berkedut samar-samar dengan jelas mengungkapkan keterkejutan yang ada di hati mereka. Pemandangan menakutkan yang dibawa oleh Mu Chen jelas mengejutkan hati ketiganya. Pada saat ini, mata mereka benar-benar dipenuhi dengan ekspresi serius, dengan mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun kelalaian. Penindasan yang mereka rasakan melonjak ke arah mereka menyebabkan mereka bahkan merasa seolah-olah tubuh mereka tidak dapat bergerak. Apa yang terjadi selanjutnya terserah kalian bertiga. Mengirimkan senyum tipis ke arah Mo Xiu dan dua lainnya, Mu Chen melanjutkan untuk mengulurkan jarinya, sebelum memberikan ketukan lembut di ruang di depannya. Gelombang kejut laut spiritual. Sebuah suara samar terdengar dari mulutnya. Saat dia mengucapkan kata terakhirnya, pupil hitam pemuda itu langsung berubah menjadi ganas. Muncul setajam dan setajam ujung pisau, itu menyebabkan rasa dingin muncul di hati mereka. Bang! Sebuah getaran keras mengguncang lautan spiritual yang bergelombang sebelum mulai melolong. Ombak raksasa yang dahsyat menyapu langit seperti air bah yang turun dari langit. Tanpa ragu-ragu, mereka menyapu cakrawala, muncul seperti ketika Gunung Tai runtuh saat mereka menekan Mo Xiu dan dua orang lainnya. Saat lautan spiritual menyapu, tanda-tanda pembengkokan dan distorsi muncul di ruang angkasa di sekitarnya. Dengan bayangannya yang menyelimuti, seluruh wilayah mulai menjadi redup. Setelah melihat ini, semua orang langsung mundur dengan tindakan eksplosif, semua takut menjadi bagian dari jaminan yang disebabkan oleh lautan spiritual. Dampak yang dihasilkan olehnya akan menyebabkan bahkan seorang ahli bencana roh kelas 1 langsung berubah menjadi bubur. Ekspresi yang sangat jelek muncul di wajah Mo Xiu dan dua lainnya. Saling bertukar pandang satu sama lain, raungan rendah terdengar dari mulut mereka saat energi spiritual yang kuat meletus dari tubuh mereka dengan kekuatan penuh. Pada saat ini, ketiganya tidak lagi berani menahan diri sedikit pun. Arogansi yang ada di dalam diri mereka. Sebelumnya karena Mu Chen ingin berurusan dengan mereka sendirian sekarang telah terlempar jauh tak terbayangkan. Hanya pada saat ini mereka benar-benar menyadari mengapa bahkan bakat yang paling mengerikan seperti Jisuan akan memperlakukan pemuda di depan mereka sebagai lawan yang benar-benar hebat. Seni Dewa Api, naga api membakar langit. Mengambil posisi terdepan, Mo Xiu bertepuk tangan untuk membentuk segel tangan saat raungannya terdengar.
Pada saat berikutnya, energi spiritual merah-merah meletus darinya, berubah menjadi naga raksasa sepanjang 100 meter. Api merah-merah tampak berkibar di permukaan naga yang menyala ini saat suhu yang sangat panas mulai memancar darinya. Telapak tangan ilahi Vajra Emas. Cahaya keemasan meletus dari Qi Yuning saat tubuhnya mulai mengembang berkali-kali lipat. Saat cahaya keemasan memancar darinya, dia tampak seperti Buddha Vajra Emas. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia menepuk-nepuk telapak tangan, menyebabkan cetakan telapak tangan bercahaya keemasan raksasa melolong. Bunga Dewa Willow. Liu Shan yang tampak kurus dan lemah mengaum pelan, menyebabkan cahaya hijau terpancar darinya, sebelum berubah menjadi pohon willow raksasa di belakangnya. Saat cabang-cabangnya memanjang, mereka tampak mampu menyembunyikan langit dan menutupi bumi, yang memancarkan kekuatan tak terbatas. Pada saat ini, ketiganya masing-masing telah menunjukkan teknik mereka yang paling kuat. Jelas, mereka semua percaya bahwa jika mereka menunjukkan sedikit saja pengekangan, hanya kata menyedihkan yang dapat menggambarkan keadaan mereka yang akan datang. Saat energi spiritual yang besar dan kuat membanjiri seluruh wilayah, keterkejutan memenuhi hati setiap orang saat mereka menyaksikan pertunjukan kekuatan yang menakjubkan yang hadir di hadapan mereka. Bang! Gemuruh! Di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang, lautan spiritual berwarna hijau tua menyapu seperti air bah. Akhirnya, sambil membawa penekanan energi spiritual yang menakutkan, ia menekan ketiganya. Di bawah gelombang energi spiritual yang benar-benar kejam ini, tampaknya segala jenis serangan akan tampak lemah dan kecil. Dor! Saat lautan energi spiritual menekan ke bawah, itu bertabrakan dengan keras melawan serangan menakjubkan yang datang dari ketiganya. Boom! Pada saat tabrakan, tepukan keras dari suara gemuruh bergema, dengan semua orang dalam jarak 100 km dapat mendengarnya dengan jelas. Mata semua orang tertuju pada tempat tabrakan. Di sana, gelombang kejut energi spiritual menyapu seperti badai, mendatangkan malapetaka di sepanjang jalan. Bang! 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 Akhirnya, tatapan tegang semua orang yang hadir di wilayah ini berubah menjadi tatapan ketakutan saat lautan energi spiritual yang bergelombang dengan ombak raksasa mengubur naga yang menyala, palem Vajra Emas, serta pohon willow yang bersinar dalam sekejap. Bab 564 Tabrakan. Bang! Bang! Lautan spiritual yang luas menyapu cakrawala, menekan apapun yang dilewatinya seperti air bah yang menghancurkan dunia. Mengubah segala sesuatu yang disentuhnya menjadi debu, ia menunjukkan kekuatannya yang mengguncang dunia. Saat ombak raksasa yang membasahi langit bergelombang dari lautan spiritual, cahaya hijau gelap tampak menyebar ke seluruh wilayah. Di depan lautan spiritual, naga yang menyala melolong, telapak tangan Vajra Emas tampaknya ingin menghancurkan langit dan bumi, dan pohon willow raksasa berkilauan dengan cahaya hijau yang menakjubkan saat ketiga serangan itu bergabung bersama. Barisan seperti itu lebih dari cukup untuk membuat hati orang-orang bergetar. Namun, meskipun menghadapi serangan seperti itu, lautan spiritual masih menyapu tanpa penundaan sedikit pun. Akhirnya, di bawah gelombang ombak raksasanya, ia benar-benar menelan naga yang menyala, palem Vajra Emas, dan pohon willow raksasa. Uff! Setelah ditelan oleh lautan spiritual, uap putih pekat langsung menyembur dari naga yang menyala. Melolong dengan gila-gilaan, naga yang menyala itu meronta-ronta. Namun demikian, tubuh raksasanya mulai menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah melesat melewati jarak yang jauh di dalam lautan spiritual, Vajra Emas mulai meredup dengan cepat. Pohon willow juga mulai layu dengan cepat, tampak seperti mulai membusuk. Menyelimuti ketiga serangan yang menakjubkan tersebut, energi spiritual melolong dari lautan spiritual. Akhirnya, sebuah lolongan tak terlihat terdengar dari sana. Saat gelombang raksasa melonjak keluar, ketiga serangan kuat itu tiba-tiba runtuh sepenuhnya. Berubah menjadi titik-titik bercahaya, mereka larut ke dalam lautan spiritual. Uff! Saat ketiga serangan itu dimusnahkan oleh lautan spiritual, wajah Mo Xiu dan dua lainnya tiba-tiba berubah, sebelum tanpa sadar memuntahkan seteguk darah yang mewarnai dada mereka menjadi merah. His! Orang-orang yang memperhatikan seluruh pertarungan dari luar radius lautan spiritual tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Meskipun mereka dapat merasakan betapa menakutkannya serangan Mu Chen, siapa yang menyangka bahwa serangan habis-habisan dari Mo Xiu dan dua lainnya benar-benar akan benar-benar ditekan dengan cara yang begitu frontal. Berdiri di udara, Mu Chen dengan acuh tak acuh menatap ketiganya. Dengan jentikan jarinya, lautan spiritual yang telah menekan serangan mereka melolong sekali lagi, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat menyelimuti mereka. Wosh! Melihat ini, wajah ketiganya langsung berubah.
Setelah mengamati kekuatan menakutkan yang terkandung dalam lautan spiritual, bagaimana mereka berani membiarkannya menyentuh mereka sedikit pun. Sambil menghentakkan kaki mereka, mereka melanjutkan untuk menyerang ketiga arah yang berbeda. Bang! Gemuruh! Saat lautan roh menghantam puncak gunung, seluruh puncak gunung yang megah itu langsung runtuh, sebelum diratakan ke tanah. Bang! Saat puncak gunung runtuh, segel tangan Mu Chen berubah sekali lagi, hanya untuk lautan spiritual yang tiba-tiba berubah menjadi tiga arus terpisah. Melesat melintasi cakrawala dengan kecepatan kilat, mereka bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan sebelum muncul di depan tubuh ketiganya. Saat arus laut berputar mengelilingi tubuh ketiganya, penekanan yang menakutkan langsung menutup semua jalan mundur mereka. Akhirnya, warna pucat memancar dari wajah Mo Xiu dan dua lainnya, sementara mereka tidak berani melakukan satu gerakan pun. Mereka bertiga tahu bahwa jika mereka membuat satu gerakan aneh, lautan spiritual yang dipadatkan dari energi spiritual yang luas dan tak terbatas akan langsung menekan di atas kepala mereka. Pada saat itu, mereka akan mengikuti pendahulu mereka, yaitu puncak gunung yang telah rata dengan tanah. Untungnya, bagaimanapun, arus laut energi spiritual hanya mengepung mereka dan tidak menekan lebih banyak lagi. Tidak jauh dari mereka, Mu Chen telah mengunci pupil hitamnya pada ketiganya, meskipun dia belum mengeluarkan suara. Namun demikian, tatapan acuh tak acuh yang melesat darinya telah menyebabkan hati mereka menjadi dingin. Oleh karena itu, saling bertukar pandang satu sama lain, ketiganya hanya bisa memberikan tawa pahit sebagai tanggapan. Sambil mengangkat tangan ke atas, mereka berkata dengan nada kesal, kami kalah. Dengan pertarungan yang mencapai tahap seperti itu, sudah tidak banyak yang bisa mereka lakukan selain mengaku kalah. Pemuda yang berdiri di depan mereka, Mu Chen sama sekali bukan seseorang yang akan menunjukkan belas kasihan dan keringanan. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam diri mereka bahwa jika mereka terus melawan, Mu Chen akan dengan kejam menghancurkan mereka tanpa ragu-ragu. Saat suara ketiganya mengakui kekalahan bergema, seluruh wilayah tidak diragukan lagi menjadi sunyi. Yang terjadi selanjutnya adalah teriakan keheranan yang tidak terkendali. Perubahan yang terjadi di wajah semua orang berfluktuasi dengan sangat luar biasa, karena akhir yang seperti itu benar-benar melebihi harapan mereka. Di belakang, Xiao Huang dan orang-orang dari aliansi akademi yang awalnya memiliki cibiran di wajah mereka dalam penantian mereka untuk Mu Chen mempermalukan dirinya sendiri mulai perlahan-lahan berubah menjadi kaku. Sudut mulut Xiao Huang bergerak-gerak, sementara tatapannya dipenuhi kegelapan saat dia menatap sosok Mu Chen. Gerakan yang ditunjukkan Mu Chen membuatnya merasa takut. Bagaimana mungkin? Xiao Huang dengan suara serak meraung. Kekuatannya berada di level yang sama dengan Mo Xiu dan dua lainnya. Namun, dari tampilan ini, bahkan setelah melakukan aksi bersama, ketiganya telah dihancurkan oleh Mu Chen. Di belakang punggung mereka, Mo Yu dan yang lainnya memiliki wajah yang diliputi keterkejutan dan ketakutan, sementara tubuh mereka mulai menggigil tanpa sadar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dalam rentang waktu yang singkat, yang bahkan kurang dari setengah bulan, kekuatan Mu Chen secara tak terduga telah meningkat ke alam seperti itu. Dia benar-benar memiliki beberapa gerakan. Menatap langit, sedikit keheranan dan kesungguhan melintas di mata Wu Ling, sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Mu Chen benar-benar adalah Mu Chen. Meskipun kehilangan beberapa waktu kultivasi setelah ditendang keluar di tengah jalan spiritual, dengan bakatnya, ingin menambah waktu kosong itu jelas bukan masalah besar. Orang itu. Sebuah bayangan indah melintas di mata indah Wu Yingying saat dia berseru. Aura mengesankan yang terpancar dari Mu Chen memang agak mencengangkan. Bahkan dia untuk sesaat tidak dapat menemukan kata-kata yang menghina untuk mengomel tentang dia. Tubuh Luoli yang awalnya tegang mulai mengendur, sementara senyum tipis muncul di wajahnya saat dia menatap bagian belakang pemuda itu. Pemuda ini akhirnya mulai berangsur-angsur memancarkan keanggunan dan keanggunan yang dia tunjukkan selama berada di jalan spiritual. Masa depan dia akan menjadi lebih mempesona. Sebaliknya, meskipun Wen Qingxuan sedikit mencibir mulut merah kecilnya, dengan mata indahnya yang masih penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Namun demikian, bahkan tidak dapat dihindari baginya untuk memiliki beberapa poin keheranan yang muncul di dalam hatinya. Dia mulai menemukan bahwa pemuda di depan matanya tampak seperti jurang maut, yang sama sekali tidak dapat dinilai kedalamannya. Bahkan seseorang yang sombong dan angkuh seperti dia tidak punya pilihan selain mengakui di dalam hatinya bahwa Mu Chen memang sangat luar biasa. Berdiri di udara, Mu Chen tidak memperhatikan berbagai pemikiran yang ada di hati berbagai orang yang hadir di wilayah ini, tetapi terus menatap tepat ke arah Mo Xiu dan dua orang lainnya. Pada saat ini, wajah ketiganya tampak gelap dan suram. Orang harus membayangkan bahwa konfrontasi hari ini benar-benar memberi mereka pukulan yang cukup besar.
Bagaimanapun juga, karena mampu berjalan ke tahap seperti itu, mereka secara alami adalah orang-orang yang memiliki bakat yang sangat tinggi. Selain itu, mereka juga tidak kekurangan kesempatan dan peluang. Mereka telah berasumsi bahwa mereka harus dianggap sebagai salah satu yang terbaik di seluruh turnamen akademi spiritual besar. Selain orang-orang seperti Ji Xuan, Wen Qingxuan, Wu Ling dan beberapa bakat mengerikan lainnya, mereka memiliki kualifikasi yang lebih dari cukup untuk naik ke puncak. Namun, sampai sekarang, kenyataan telah memberikan jawaban yang kejam kepada mereka. Bahkan setelah berkolaborasi, mereka langsung dikalahkan oleh satu serangan dari Mu Chen. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa kultivasi yang terakhir hanya pada bencana energi spiritual. Saling bertukar pandang satu sama lain, ketiganya mulai menghela nafas. Akhirnya, mereka benar-benar mengerti mengapa bahkan seseorang seperti Ji Xuan akan memiliki rasa takut dan ketakutan yang begitu besar terhadap Mu Chen sampai-sampai mengirim mereka untuk menyelidikinya. Dengan mengepalkan tangan mereka, 3 plakat akademi muncul di dalamnya. Menjentikkan jari mereka, mereka mengirimnya terbang ke arah Mu Chen. Sebagai pihak yang kalah, mereka sangat mengerti aturannya, meskipun mereka sangat tidak mau. Bagaimanapun, mereka telah menderita banyak kesulitan dan kesulitan hanya untuk mendapatkan poin-poin itu. Dengan mengepalkan tangannya, 3 plakat akademi tersedot ke tangannya. Melirik mereka sekilas, apa yang dia lihat membuatnya mengangkat alisnya. Ada total 10.000 poin yang ada pada ketiga plakat akademi itu, jumlah yang bisa dianggap sangat tinggi. Apakah kalian bertiga bawahan Ji Xuan? Bermain-main dengan plakat akademi di tangannya, Mu Chen menyerangkan pertanyaan dengan sikap acuh tak acuh. Kami tidak tertarik untuk menjadi bawahan siapapun. Kami hanya berhutang budi padanya, itu saja. Sampai sekarang, setelah membantunya merasakan Anda, bantuan ini bisa dianggap telah dibayar, jawab Mo Xiu. Mendengar itu, Mu Chen sedikit menyipitkan matanya. Setelah merenung sejenak, dia menjentikkan jarinya, mengirim 3 plakat akademi menyerang kembali ke arah ketiganya. Kamu. Melihat ini, ketiganya berseru kaget saat mereka melihat lurus ke arah Mu Chen. Ini menyangkut dendam dan keluhan antara aku dan Ji Xuan. Sebaiknya kalian tidak ikut campur di masa depan. Jika ada waktu berikutnya, mungkin tidak akan semudah itu bagi kalian, jawab Mu Chen dengan acuh tak acuh. Tidak ada dendam atau keluhan langsung antara dia dan ketiganya. Oleh karena itu, dia tidak ingin bersikap terlalu kaku terhadap mereka. Orang-orang ini agak mampu. Memiliki terlalu banyak lawan bukanlah hasil yang diinginkan Mu Chen. Mendengar itu, ketiganya langsung melongo kaget. Saat wajah mereka berganti-ganti antara warna pucat dan merah, hanya setelah beberapa saat mereka mengambil plakat akademi mereka kembali, sebelum berkata dengan malu, terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda, Kapten Mu Chen. Bagaimanapun juga, poin-poin itu adalah hasil kerja sama seluruh kelompok mereka. Jika mereka menyerahkan semuanya, akan sulit bagi mereka untuk mempertanggungjawabkan kepada anggota kelompok mereka. Oleh karena itu, terlepas dari kebanggaan mereka yang membuat mereka tidak ingin mengambilnya kembali, pada akhirnya, alasan telah mengalahkan wajah. Dengan lambaian lengan bajunya, lautan spiritual yang mengelilingi ketiganya dengan cepat menghilang, sebelum akhirnya berubah menjadi titik-titik bercahaya yang memenuhi langit, perlahan-lahan berkibar ke arah pegunungan yang gundul di bawahnya. Melihat ini, ketiganya menangkupkan tangan mereka sekali lagi ke arah Mu Chen, sebelum berkibar kembali dan mundur. Jelas, mereka tidak lagi memiliki rencana untuk mengambil tindakan lagi. Melihat Mu Chen mengizinkan mundurnya Mo Xiu dan yang lainnya, sementara bahkan menyebabkan mereka tidak memiliki sedikit pun kemarahan terhadapnya, orang-orang yang hadir di wilayah itu tidak dapat menahan rasa kekaguman terhadap yang pertama. Bagaimanapun, tidak semua orang bisa mengabaikan daya tarik raksasa yang dibawa oleh 10.000 poin lebih. Bagaimanapun, jumlah poin sebesar itu lebih dari cukup untuk mengirim grup manapun ke 16 besar. Setelah melihat Mo Xiu dan dua lainnya mundur, Mu Chen membalikkan tubuhnya. Mengunci tatapan acuh tak acuh pada Xiao Huang dan orang-orang dari aliansi multi akademi, dia berkata dengan suara acuh tak acuh, setelah menikmati pertunjukan yang begitu lama, di mana pembayaran 20.000 poinmu. Ekspresi lesu melintas di wajah Xiao Huang, sebelum mengatupkan giginya dan menggeram, jangan menjadi pengganggu, Mu Chen. Sepertinya Anda tidak mau menyerahkannya atas kemauan Anda sendiri, kata Mu Chen. Mengapa perlu untuk ini, Mu Chen? Yang terburuk terjadi, kami tidak akan mencampuri masalah antara kamu dan Ji Xuan lagi. Mari kita kubur dendam dan keluhan ini. Bagaimana menurutmu? Kata Xiao Huang dengan suara yang dalam. Dari langkah yang dilakukan Mu Chen untuk memperbaiki masalah dengan Mo Xiu dan dua orang lainnya, yang pertama tampaknya tidak ingin menyinggung perasaan terlalu banyak orang.
Bagaimanapun, dia sudah menjadi target peringkat teratas bagi banyak orang. Membuat terlalu banyak lawan jelas merupakan sesuatu yang Mu Chen coba hindari. Oleh karena itu, ini memang memberikan harapan bagi Xiao Huang dan aliansi multi akademi. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Xiao Huang, yang matanya saat ini berbinar, senyum mengejek perlahan-lahan melengkung dari sudut mulutnya. Pada saat berikutnya, membawa niat membunuh yang mengerikan, suaranya, yang perlahan-lahan berubah menjadi dingin, mulai berdering di langit. Jika Anda tidak menyerahkan poin, semua orang akan meninggalkan lengan di sini. N. Bab 565 poin. Jika Anda tidak menyerahkan poin, semua orang akan meninggalkan lengan di sini. Saat suara sedingin es Mu Chen terdengar di langit, suhu seluruh wilayah tampak turun, menyebabkan keterkejutan bergetar di hati beberapa kelompok. Melihat ke arah Mu Chen, semua orang segera menyadari kurangnya ekspresi yang ada di wajah tampan mantan. Jelas, saat ini, Mu Chen sepertinya tidak sedang bercanda. Apa yang kamu katakan? Sudut mulut Xiao Huang bergerak-gerak, sebelum dia meraung dengan keras. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen tidak akan berniat sedikit pun untuk mempertimbangkan untuk meletakkan masalah ini di belakangnya. Lebih jauh lagi, dia bahkan ingin mereka meninggalkan lengannya. Saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi untuk membuat kami meninggalkan lengan. Xiao Wang dengan dingin meraung, niat membunuh memancar dari matanya. Menatap mereka dengan tatapan acuh tak acuh, Mu Chen tidak melanjutkan berbicara kata-kata yang tidak berguna saat niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya semakin padat. Satu-satunya alasan mengapa dia membiarkan Mo Xiu dan dua orang lainnya pergi dengan mudah adalah karena tidak adanya dendam dan keluhan langsung antara dia dan mereka. Namun, orang-orang dari Akademi Multi Akademi yang hadir di depan matanya telah berselisih dengannya sejak awal. Lebih jauh lagi, Xiao Huang tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan padanya ketika dia terjebak dalam arah spiritual yang terakhir sebelumnya. Selain itu, Mu Chen tidak pernah percaya bahwa memiliki sikap yang terlalu berbelas kasih sama sekali tidak ada gunanya. Menjadi penyayang tidak akan menghasilkan rasa hormat. Alasan mengapa dia membiarkan Mo Xiu dan dua orang lainnya pergi dengan mudah sebenarnya adalah karena pengurangan masalah di masa depan. Namun, hal itu juga memungkinkan beberapa orang untuk berasumsi bahwa setelah memprovokasi dia, Mu Chen tidak akan membuat keadaan yang menakutkan. Namun, begitu orang lain memiliki pemikiran seperti itu, hari-hari masa depan Mu Chen tidak akan damai lagi. Oleh karena itu, setelah menunjukkan apa yang disebut sikap welas asih, dia masih perlu menunjukkan langkah yang menakutkan untuk diikuti. Jelas. Yang pertama ditunjukkan kepada Mo Xiu dan dua lainnya. Adapun yang terakhir, itu harus diperuntukkan bagi Xiao Huang yang tidak beruntung dan aliansi akademi. Mengalihkan pandangannya ke arah Luo Li dan Wen Qingxuan, Mu Chen sedikit menganggukkan kepalanya. Dengan kepalan tangannya, pedang Dewa Luo di tangan Luo Li meletus dengan kecemerlangan yang dahsyat. Dan ki pedang yang sangat tajam mulai terpancar, langsung menyebabkan distorsi samar di ruang sekitarnya. Diam-diam menatap ke arah Xiao Huang dan Xiao Wang, Luo Li perlahan-lahan mengangkat ujung pedangnya, sebelum menguncinya langsung ke arah mereka berdua. Pada saat ini, senyum manis muncul di wajah Wen Qingxuan, yang tampak agak dingin dan dingin. Dengan erat mencengkeram tombak perang emasnya, rambut hitamnya mengalir seperti sungai, sementara bayangan ketidakpedulian muncul di dalam matanya yang seperti burung phoenix. Cahaya keemasan yang terang mulai memancar dari tubuhnya, membawa gelombang fluktuasi energi spiritual yang kejam saat mereka menyapu. Saat kedua gadis itu membidik ke arah Xiao Huang dan Xiao Wang, perasaan tertekan tiba-tiba terpancar, menyebabkan hati banyak ahli yang hadir di wilayah itu menjadi lesu, sementara perasaan bahaya yang tak terlukiskan mulai memancar dari dalam. Ayo pergi. Mata Xiao bersaudara dengan cepat berbinar, sebelum keduanya tampak meraung pada saat berikutnya. Berubah menjadi sinar cahaya, mereka dengan cepat melesat melintasi cakrawala secepat kilat. Namun, pada saat mereka bergerak, Luo Li sudah menghilang dari posisi semula. Saat ia muncul kembali, ia sudah berdiri tepat di depan Xiao bersaudara seperti hantu. Pada saat ini, ekspresi tenang dan tenteram hadir di wajahnya yang sangat cantik dan indah saat pedang Dewa Luo di tangannya perlahan-lahan membuat gerakan menebas vertikal. Desir. Ruang di hadapannya sepertinya telah langsung terbelah, sementara cahaya pedang yang begitu dahsyat sehingga menyebabkan orang tidak bisa membuka mata mereka melesat, meluncur ke arah dada Xiao Wang dengan kecepatan kilat. Melihat ini, wajah Xiao Wang langsung berkerut. Menarik tali busur dari busur raksasa yang menyala di tangannya, sebuah anak panah yang menyala tiba-tiba melesat. Bang! Di bawah gerakan memotong dari cahaya pedang, panah menyala itu langsung terbelah. Di saat berikutnya, cahaya pedang dengan keras menebas dada Xiao Wang tanpa ampun sedikit pun. Retak!
Jubah Xiao Wang langsung terkoyak, sementara rompi pelindung bagian dalam yang berkilau dengan cahaya spiritual muncul dalam pandangan semua orang. Jelas, ini adalah item spiritual pertahanan. Lingkaran cahaya padat langsung meletus dari rompi pelindung bagian dalam, melindungi Xiao Wang di dalamnya. Retak. Namun, perlindungan ini hanya bertahan selama sepersekian detik. Menghadapi pedang tanpa ampun dari Luoli, pertahanan yang dibentuk oleh rompi armor bagian dalam hanya bertahan sesaat sebelum ditembus oleh pedang pertama. Darah segera menyembur keluar dari dada Xiao Wang saat dia terlempar ke belakang seperti menderita pukulan berat. Melesat lurus ke arah puncak gunung, tubuhnya langsung tertanam di tebing gunung, menunjukkan pemandangan yang sangat menyedihkan. Memegang pedang Dewa Luo di tangannya, Luoli berdiri di udara, rambut peraknya yang panjang berkibar-kibar tertiup angin sepoi-sepoi, sementara jubahnya menonjolkan lekuk tubuhnya yang menggetarkan jiwa. Pemandangan yang sangat indah dan menakjubkan ini membuat semua orang yang melihatnya terkesiap kagum. Bang! Di seberang cakrawala, saat cahaya keemasan memancar, teriakan burung phoenix yang jelas terdengar saat sosok lain yang menyedihkan muncul, mengguncang dan menyebabkan pepohonan raksasa yang menjulang tinggi di sepanjang jalurnya meledak saat terbang melewatinya. Sosok itu mundur ratusan meter ke belakang sebelum akhirnya mampu menstabilkan dirinya dengan cara yang menyedihkan. Ketika semua orang melihat ke atas, apa yang mereka lihat adalah Xiao Huang. Namun, pada saat ini, wajahnya pucat pasi, sementara darah muncul di sudut mulutnya, tidak lagi memberikan kehadiran yang sama seperti sebelumnya. Cahaya keemasan melesat ke arahnya sebelum Wen Qingxuan muncul dalam sekejap. Sambil menggenggam tombak perang emas di tangannya, dia mengarahkan ujungnya ke arah Xiao Huang, sementara matanya yang seperti burung phoenix penuh dengan niat yang mengerikan. Meskipun kekuatan arai spiritual yang diatur oleh Xiao Huang sangat kuat, begitu dia kehilangan arai spiritualnya, kehebatan tempur yang bisa dia tunjukkan sebenarnya lebih lemah dari Xiao Wang. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Wen Qingxuan? Suara teriakan rendah langsung terdengar di seluruh wilayah saat tatapan yang mengarah ke Luoli dan Wen Qingxuan dipenuhi dengan desahan kekaguman. Kekuatan yang ditampilkan oleh kedua gadis itu sangat mengintimidasi mata mereka. Tentu saja, tidak mengherankan bagi mereka bahwa Wen Qingxuan memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimanapun juga, dia adalah mantan numero uno dan peringkat 3 saat ini di peringkat. Namun, mereka sangat tidak terbiasa dengan Luoli. Meskipun gadis ini memiliki penampilan dan kepribadian yang tidak kalah dengan Wen Qingxuan, dia memiliki karakter yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan yang pertama. Arogansi Wen Qingxuan, dan pendiriannya yang kuat seperti burung phoenix yang membumbung tinggi di cakrawala. Sedangkan Luoli, dia tampak tenang dan pendiam, seperti teratai di lembah yang dalam. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa gadis ini, yang diam-diam mengikuti di sisi Mu Chen, benar-benar menunjukkan kekuatan yang menakjubkan, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk terkesima. Melihat betapa menyedihkannya Xiao bersaudara, wajah Mo Yu dan yang lainnya dari aliansi akademi menjadi pucat pasi. Pada saat ini, mereka bahkan tidak tega untuk melarikan diri, sementara perasaan tidak berdaya setelah kekalahan muncul di mata mereka. Mu Chen di depan mata mereka jelas merupakan seseorang yang tidak bisa lagi mereka lawan. Tingkat pertumbuhan yang pertama telah jauh melampaui harapan mereka. Menyapu tatapan acuh tak acuh ke arah mereka, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Huang sekali lagi. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata, masih belum ada perubahan dalam keputusanmu, kan? Saat suaranya terdengar, tanpa menunggu Xiao Huang memberikan jawabannya, Mu Chen mengangkat telapak tangannya dan melakukan gerakan mengiris tenggorokan ke arah Luoli dan Wen Qingxuan. Melihat ini, Luoli dan Wen Qingxuan menganggukkan kepala. Saat hawa dingin muncul di mata mereka yang indah, mereka bersiap untuk mengambil tindakan lagi. Tunggu. Wajah Xiao Huang berkerut dengan keras saat dia buru-buru meraung. Dari tatapan acuh tak acuh Mu Chen, serta mata dingin kedua gadis itu, dia tahu bahwa jika dia ragu-ragu sedikit lebih lama lagi, dia mungkin akan benar-benar meninggalkan lengannya. Aku akan memberikan poin. Geram Xiao Huang, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Mo Yu dan yang lainnya. Melihat ini, beberapa yang terakhir ragu-ragu untuk beberapa saat. Namun, setelah melihat tatapan sengit yang datang dari Xiao Huang, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menghela nafas pahit sebelum melemparkan plakat akademi mereka ke yang pertama. Sejujurnya, mereka tidak berasal dari akademi spiritual yang sama dengan Xiao Huang. Mereka berkumpul untuk membentuk aliansi akademi karena kekuatan Xiao Huang dan Xiao Wang, serta ingin mendapatkan beberapa keuntungan. Namun, dari kelihatannya sekarang, mereka tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan dari itu, mereka bahkan kehilangan semua poin mereka sebagai hasilnya.
Hal ini menyebabkan mereka merasa ingin menangis, sementara perasaan kecewa terhadap Xiao Huang muncul di dalam hati mereka. Saling bertukar pandang satu sama lain, mereka semua tahu bahwa tidak ada lagi yang baik yang tersisa untuk aliansi akademi ini. Xiao Huang tidak mengetahui pikiran mereka saat dia menerima plakat akademi dari mereka. Sambil mengatupkan giginya, dia melanjutkan untuk melemparkan semuanya ke Mu Chen. Dengan jentikan jarinya, Mu Chen mengirim semua plakat akademi menyerang ke arah Wen Qingxuan, menyebabkan yang terakhir sedikit melongo sebagai tanggapan. Bukankah aku sudah bilang aku berhutang padamu tempat numero uno? Dengan 20.000 ini, meskipun Anda masih belum bisa mencapai tempat pertama lagi, jaraknya akan sangat kecil, kata Mu Chen sambil tersenyum ke arah Wen Qingxuan. Saat ini, Wen Qingxuan memiliki sekitar 20.000. Sedangkan untuk peringkat pertama, Jisuan, poinnya sudah mencapai 50.000 yang mengejutkan. Jelas, selama beberapa hari di mana Wen Qingxuan terjebak, Jisuan telah melakukan yang terbaik untuk memperlebar perbedaan. Menerima plakat akademi, Wen Qingxuan ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Dengan kilatan cahaya yang keluar dari tangannya yang seperti batu giok, dia mengibaskan 20.000 poin. Saat dia melakukannya, jumlah poin yang dimiliki kelompoknya segera melonjak menjadi sekitar 40.000, langsung melebihi peringkat 2 asli, Wu Ling. Di puncak gunung tidak jauh dari sana, setelah melihat kilauan muncul di plakat akademi di tangannya, Wu Ling mengangkat bahu tanpa daya. Namun demikian, dia tidak merasa khawatir dengan hal ini, karena dia sangat jelas bahwa akan ada beberapa perubahan besar yang terjadi pada peringkat poin di saat-saat terakhir turnamen akademi spiritual besar. Sepertinya Xiao Huang dan aliansi akademi telah membakar tangan mereka untuk mendapatkan sepotong kue, kata Wu Ling dengan senyum tipis. Mereka hanyalah penipu. Wu Yingying marah saat dia berbicara. Tentu saja, dia berbicara tentang masalah Wen Qingxuan yang lebih kuat dari mereka. Itu adalah poin yang orang mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkannya. Bagaimana itu curang? Wu Ling tampak tidak peduli saat dia melambaikan tangannya. Namun, matanya menatap dengan sangat tertarik pada sosok pemuda kurus di kejauhan. Dia tahu bahwa setelah pertarungan ini, Jisuan dan Mu Chen sudah berada dalam pertentangan yang tidak lengkap satu sama lain. Setelah mengambil poin, Wen Qingxuan dengan santai melemparkan kembali plakat akademi ke arah Xiao Huang. Setelah menerimanya dan melihatnya dengan setengah dari poin mereka hilang, hati yang terakhir langsung mulai terasa sakit sementara wajahnya mulai berkedut. Grup Xiao Huang, yang awalnya berada di peringkat ke-9, setengah dari poin mereka diambil, menyebabkan mereka langsung keluar dari 16 besar. Ayo pergi. Xiao Huang menatap tajam ke arah Mu Chen, hatinya penuh dengan amarah dan amarah. Namun demikian, dia tidak berani mengungkapkannya. Dengan lambaian tangannya, dia membawa Xiao Huang, yang akhirnya berhasil meronta dan melepaskan diri dari tebing gunung saat mereka dengan cepat mundur. Sosok mereka yang mundur tampak agak menyedihkan, mirip dengan anjing yang melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Mo Yu dan yang lainnya mengikuti. Namun demikian, mereka menjaga jarak yang sangat jauh antara mereka dan Xiao bersaudara. Kali ini, Mu Chen tidak menghalangi Xiao Huang dan aliansi akademi untuk mundur. Mengangkat kepalanya ke atas, dia melihat ke arah kejauhan, wajah tampannya tampak tenang dan tenang. Hanya saja, kilatan yang sangat ganas dan dingin memancar dari kedalaman pupil hitamnya. Jisuan, karena Anda ingin memainkan game ini, kali ini, saya akan menemani Anda sampai akhir.